Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a id hadara ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia keimanan dan juga keistiqomahan dalam diri kita masing-masing, yang dengannya kita masih berkomitmen untuk terus selalu dalam bingkai-bingkai perintah dan ketakwaannya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, bimbingan beliau, kita semuanya selaku orang tua, para pendidik, guru-guru, dan juga keluarga besar Kutab Harun Ar-Rasyid mendapatkan kenikmatan iman, ihsan, dan Islam. Para ayah dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia Allah kepada kita semuanya yang mana tidak bisa kita menghitung, tidak bisa kita menerka berapa banyak. Bahkan kita selaku orang yang beriman itu harus kembali meluruskan jarum kompas kita, bagaimana upaya kita untuk tetap istiqomah dalam visi kita dan misi kita menjadi keluarga muslim. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya adalah yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Di ayat tersebut kita semuanya sudah familiar, bahkan sudah hafal di luar kepala. Tapi terkadang ada beberapa keluarga muslim yang masih bingung atau bahkan tidak istiqomah dalam menerapkan ayat ini. Kita bisa membaca salah satu tafsir dari ulama mufassirin, Imam Tabari. Dalam menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan hendaknya sebagian di antara kita mengajarkan kepada sebagian yang lain perkara-perkara yang mana dengan perkara yang kita ajarkan ini orang tersebut bisa memelihara dan juga menjaga diri dari api neraka. Jadi dalam konteks ini adalah bagaimana kita diperintahkan di ayat ini untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Bahkan di sana Allah memberikan gambaran ancaman dan gambaran bagaimana nanti di neraka itu
Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini menekankan pentingnya untuk kita selaku orang tua, para ayah dan juga para ibu dan juga para asatidzah yang ada di Kutab Harun Ar-Rasyid untuk membekali diri dengan ilmu-ilmu din, agar supaya dengan ilmu tersebut kita bisa mentransfer kepada pasangan hidup kita, kepada dzurriyyah kita, dan dengan transfer ilmu-ilmu din mereka dapat menjaga diri mereka dari api neraka. Maka dari itu, salah satu ibrah tarbawi, poin pembelajaran pendidikan dalam ayat ini adalah ketika kita ingin menjaga keluarga kita dari api neraka, kita mulai dari diri kita dengan membekali perkara-perkara agama dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana untuk mengatur kehidupan diri kita pribadi secara personal, itu selalu dalam bingkai Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita transfer, kita bagikan, kita arahkan, kita bimbing pasangan hidup kita dan juga anak-anak keturunan kita untuk mengerjakan ketaatan tersebut. Kita bantu mereka. Nah, dari situ semoga kita termasuk dari salah satu hamba yang mana menerapkan ayat ini yang keistiqomahan secara maksimal. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini, para ayah dan para ibu wali murid sekalian yang dirahmati Allah, ingin saya ketengahkan salah satu penggalan kisah yang mana Allah rekam dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133, yang mana pelaku sejarah di ayat ini adalah keluarga yang mulia, keluarga yang perjalanan hidup salah satu anaknya ini direkam oleh Allah sebagai panduan untuk kita semuanya. Yakni yakni salah satu kisah dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tema ayat tersebut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Jikalau salah satu dari kita atau kita mempunyai kerabat yang mana tanda-tanda ajal itu sudah dekat, artinya sudah mau sakaratul maut, kira-kira perkara apa yang mana ketika perkara itu diajukan, apa yang ingin kita tunaikan? Bahkan di kesempatan lain, banyak saudara-saudara kita yang Allah tidak berikan kesempatan di penghujung akhir hayatnya untuk memberikan wasiat, sekedar nasihat bagi anak dan dzurriyyahnya. Banyak hal, salah satunya adalah bagaimana kita selaku orang tua ini jangan sampai ketika di penghujung akhir hayat kita tidak sempat, bahkan tidak bisa untuk memberikan sebuah wasiat kebaikan kepada anak-anak kita, kepada dzurriyyah kita, yang mana kita akan mencoba mengambil beberapa poin pelajaran ibrah tarbawiyah dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjemahan tafsiriyah dari ayat di atas yang mana berbunyi, ini salah satu ayat
jawaban dari Allah untuk orang-orang Yahudi yang ketika itu berkata kepada Nabi bahwasanya mereka di dalam milah Yahudinya mereka itu adalah wasiat dari bapak atau nenek moyang mereka, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Maka Allah berikan jawaban ini kepada Nabi untuk sebagai hujjah bagi orang-orang Yahudi ketika itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am kuntum syuhada, apakah kalian hadir id hadara Ya'qubal maut, ketika datang kepada Yakub tanda-tanda ajal, kematian. Idh qala li banihi, ketika Yakub berkata, berwasiat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, ini bapak dari bapaknya Nabi Yakub. Siapa mereka? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan juga Nabi Ishaq. Ilaha wahida, Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita akan mencoba menggali poin-poin pembelajaran apa yang Allah berikan di balik sepenggal episode kisah di penghujung hayat dari Nabi Yakub alaihissalam. Poin yang pertama adalah, monggo silahkan nanti bisa dicatat untuk sebagai pengingat ketika nanti di kemudian hari berhenti membaca di ayat tersebut. Poin yang pertama dari ibrah tarbawiyah dalam ayat ini adalah Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menukil dari riwayat Atha yang berkata, innallaha ta'ala lam yaghbid nabiyyan hatta yukhayyiruhu bainal hayah wal maut. Di sini Imam Baghawi menukil riwayat dari Atha yang berkata, tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi melainkan Allah berikan pilihan kepada nabi tersebut al-hayah wal maut, bainal hayah wal maut, antara hidup atau mati. Artinya di sini bukan hidup yang kekal, yakni hidup dengan usia yang panjang. Ketika Nabi Yakub diberikan pilihan, kemudian beliau meminta andirni, dia minta sebentar, beri aku waktu, aku ingin bertanya dan juga memberikan wasiat kepada anak turunku. Kemudian beliau diizinkan dan mengumpulkan anak cucunya. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, qad hadara ajali, wahai anak turunku, telah datang ajal, tanda-tanda ajal kepadaku. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Nah, jawabannya seperti yang ayat di dalam ayat tersebut. Wahai ayah, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahidan, Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadalah kami berserah diri. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada para anbiya, yang mana ketika ajal mereka sudah datang, mereka diberikan pilihan hidup
dengan umur yang panjang, artinya tidak kekal, atau mati sesuai dengan ajal yang sudah ditetapkan. Nah, ini beda dengan kita, nggih, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Maka dari itu kita bisa mengambil poin pembelajaran yang berikutnya adalah dari ayat ini. Poin yang kedua adalah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam, beliau sangat komitmen dengan tugas dan perannya sebagai orang tua. Peran dalam apa? Mentarbiyah anak-anaknya, ya, mendidik anak-anaknya, membimbing anak turunnya sampai di penghujung usia. Artinya, ya, komitmen tersebut, upaya yang beliau lakukan itu bahkan ketika ajal sudah datang. Karena begitu pentingnya sebuah tarbiyah seorang ayah terhadap anak turunnya, sampai-sampai, ya, di detik-detik akhir hayatnya, bagaimana poin tarbiyah tentang tauhid, mengesahkan Allah, tidak musyrik, tidak membikin sekutu tandingan kepada Allah, itu beliau sempatkan. Beliau kabarkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ajalku sudah dekat. Beliau ingin memastikan hasil didikannya, ingin tes anaknya, apakah selama ini tarbiyah yang beliau berikan kepada anak-anaknya, terutama yang sangat pokok yakni bab tauhid, itu sudah menancap dan memastikan mereka akan tetap istiqomah sampai akhir hayat mereka. Itu subhanallah. Karena ada beberapa ahli sejarah yang menjelaskan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau wafat itu usianya di atas 100. Bahkan ada yang lebih spesifik, ada yang berpendapat usianya 147 tahun. Bayangkan, 147 tahun yang di penghujung usia yang sangat senja tersebut, ketika ditawarkan antara hidup yang lama atau meninggal, ya, kemudian beliau memilih, ya, sesuai dengan ajalnya, minta disempatkan untuk bertanya dan berwasiat kepada anak-anaknya. Subhanallah. Ini pelajaran yang betul-betul sangat penting bagi kita, wahai para ayah dan para ibu. Bagaimana usia yang sedemikian panjangnya, kemudian ajal yang sudah mendekat, seorang ayah memastikan bagaimana didikannya itu sudah nancep, ya, di pondasi-pondasi hati anak mereka, ya. Sangat penting sekali. Jadi ketika kita diberikan, bayangkan ketika kita ditawari sebelum mati, ya, mungkin ada beberapa saudara kita yang di luar sana sedang diuji dengan penyakit yang kronis mungkin, ya. Kalau menurut medis, ya, setelah dianalisa dan lain sebagainya, secara kemampuan fisik ini untuk bertahan dari penyakit yang dia derita mungkin tinggal sekian minggu, sekian hari. Subhanallah. Kira-kira apa yang ingin disiapkan, apa yang ingin dilakukan di penghujung usia dan ajal yang sudah mendekat itu? Subhanallah. Banyak yang tidak diberikan kesempatan, ya, bahkan untuk melihat anak dzurriyyahnya saja tidak sempat, apalagi berwasiat. Nah, maka dari itu, wahai para ayah dan para ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah berikan episode salah satu kisah dari pelaku sejarah yang mulia
salah satu pelaku sejarah dalam surat Yusuf yang kisahnya min ahsanil qasas, sebaik-baik kisah, bahwasanya beliau mementingkan di akhir hayatnya itu untuk memastikan anak-anaknya selalu dalam istiqomah, dalam ketaatan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semoga kita semuanya kelak ketika Allah berikan ya tanda-tanda ya, ajal kita mendekat atau sudah waktunya ya, semoga Allah izinkan kita untuk apa? Untuk bisa memastikan bahwasanya anak-anak kita itu selalu dalam ketaatan dan juga bisa memberikan wasiat yang baik untuk mereka di penghujung ajal ataupun akhir hayat kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke poin pembelajaran yang ketiga dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-133 ini. Yang mana bahwasannya Nabi Yakub alaihissalam itu beliau ya membimbing, mengarahkan, mengajari anak-anak beliau, dzurriyyah beliau itu kepada semua dari segala umur. Usia beliau yang sudah tua ya, yang sudah senja, tetap beliau bimbing semuanya. Ada yang sudah dewasa, ada yang sudah berkeluarga, ada yang bahkan sudah mempunyai dzurriyyah sendiri, artinya cucu dari Nabi Yakub. Ini beliau sempatkan untuk apa? Untuk maksimal. Karena tarbiyah pendidikan itu adalah tugas yang salah satu tugas yang pokok bagi kita seorang ayah dan juga para ibu yang tidak bisa lepas sampai akhir hayatnya. Yang mana anak-anak dari Nabi Yakub alaihissalam ini usianya berbeda ya. Bahkan ada yang sudah berkeluarga. Berarti pendidikan, bimbingan, arahan dari orang tua itu tidak hanya berhenti kalau anak kita sudah baligh, kalau anak kita sudah berumah tangga, tidak ya. Bahkan ada riwayat yang berpendapat ketika Nabi Yakub alaihissalam meninggal, usia Nabi Yusuf alaihissalam itu usianya 39 tahun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, padahal Nabi Yusuf alaihissalam dan juga adiknya Bunyamin ini adalah termasuk salah satu anak yang usianya paling muda jika dibandingkan dengan yang lainnya. Dibandingkan saudara-saudara yang lainnya, Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Bunyamin ini usianya paling muda kalau dibandingkan dengan yang lain. Bayangkan di usia 39 tahun ya, berapa usia kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang lain. Tapi ya, Nabi Yakub tidak melepaskan kewajibannya, tidak lari dari tanggung jawabnya sebagai pendidik. Semuanya dibimbing, semuanya diarahkan, semuanya diajari, semuanya dipastikan dalam keistiqomahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintah. Dan jika melihat mereka melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, maka Nabi Yakub melarang dan menasihati mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat tersebut kita bisa melihat bagaimana rumah tangga yang mulia ini ternyata di keluarga cahaya, keluarga panutan kita semuanya, yakni keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau juga mempraktekannya. Hadis yang diriwayatkan, kisah ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan juga Imam Tirmidzi juga meriwayatkan. Ya, ini sebuah episode kisah
di keluarga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang berikutnya ya. Poin yang keempat, bagaimana Ali menceritakan suatu ketika, suatu hari putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Fatimah radhiyallahu anha itu ishtakat ya, merasa capek dengan tugas yang dia kerjakan di rumah tangganya, capek menggiling tepung atau gandum ya. Kemudian beliau mengajak suaminya Ali radhiyallahu anhu untuk pergi ke rumah ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mendengar ayahnya mendapatkan tawanan perang, yang mana beliau ingin meminta seorang pembantu untuk membantunya mengerjakan tugas rumah tangga. Akan tetapi ketika sudah Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma sudah nyampe di rumah orang tuanya, ternyata tidak didapati ayahnya. Yang ada hanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian diutarakanlah niat dan maksud tujuan kedatangan mereka berdua. Nah, kemudian beliau akan menyampaikan ketika ayahnya datang. Terus kembali ke rumah. Pada kesempatan yang berikutnya, ketika Nabi sudah pulang dari urusan di luar, kemudian bertemu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau menyampaikan perihal kedatangan dari kedua anaknya ini, Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah beranjak pergi untuk menemui anaknya tersebut. Nah, ketika Rasulullah memasuki rumah, ternyata didapati Ali dan juga Fatimah radhiyallahu anhuma sudah di posisi beranjak mau tidur. Nah, kemudian Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah mengajarkan, maukah kalian aku beritahu, aku ajari sesuatu yang lebih baik daripada yang kau minta? Ketika kalian hendak beranjak ke tempat tidur kalian, maka bacalah takbir 34 kali, kemudian tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali. Yang mana yang demikian itu lebih baik daripada seorang pembantu. Itu makna secara global. Nanti bisa dibuka kembali ayah dan ibu sekalian di hadis tersebut, bagaimana Rasulullah yang sosok seorang ayah sekaligus nabi, panutan bagi umat, itu tidak canggung dan tidak segan untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan sebuah nasihat-nasihat kepada anaknya, walaupun Fatimah radhiyallahu anha sudah berkeluarga atau bahkan sudah memiliki anak. Jadi peran kita seorang ayah dan ibu di keluarga kita masing-masing, kita bisa contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga episode kisah salah satu nabi yang Allah pilih kehidupannya untuk menjadikan panduan kepada kita semuanya, bagaimana peran terhadap peran orang tua terhadap anak dan cucunya itu tidak hanya sebatas akhir hayat orang tua, akhir hayat ayah, akhir hayat ibu, tidak, tetapi juga akhir hayat anak-anak cucu kita. Karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, usia anak cucu kita itu mungkin lebih pendek. Artinya mereka bisa mendahului secara ajal, kematian, mereka bisa mendahului kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian rahmati Allah,
ini sedikit keluar dari tema ini, tapi masih ada kaitannya. Beberapa tahun silam mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar atau melihat di tayangan media sosial atau di YouTube dan lain sebagainya, atau di televisi, ada salah satu seorang laki-laki yang sudah tua renta. Beliau ini berdomisili di tetangga kita, ada di daerah Sragen. Ini namanya Mbah Goto. Mungkin sudah tahu kisah ini. Bagaimana beliau ini usianya diberikan usia yang panjang oleh Allah, 150 tahun. Yang ketika di akhir hayatnya itu sudah menyiapkan liang lahat, ya, sudah menyiapkan perlengkapan untuk meninggal, tapi belum juga kunjung datang ajalnya. Bahkan beliau itu dirawat oleh cucu-cucunya karena anak-anaknya sudah meninggal. Ya, ketika diwawancara salah satu reporter di acara tersebut, ketika ditanya, "Mbah, kira-kira apa yang diinginkan jenengan di usia yang panjang ini?" Ya, Insya Allah di usia yang begitu banyak, ya, 150 tahun, yang diminta cuma satu, sing kula nyuwun ming setunggal, mati. Subhanallah, yang diminta mati. Ya, kira-kira kalau didoakan doa umur panjang gimana? Sudah tua renta seperti itu. Yang mana kita diajarkan oleh Nabi untuk bagaimana kita berlindung dari su'ul kibar, kepayahan di masa tua. Ya. Karena belum tentu panjangnya usia kita, ya, apalagi fisik sudah menurun semua kemampuan dan kualitasnya, ya. Daya ingat, penglihatan, kekuatan, ya, nafsu untuk melakukan hal-hal yang lain itu sudah menurun. Ini Mbah Goto mintanya cuma satu, mati. Coba bayangkan, subhanallah. Ya, sampai anak-anaknya yang merawat sudah meninggal semuanya, kemudian beliau dirawat oleh cucu-cucunya. Maka dari itu para ayah dan para ibu yang dirahmati Allah, ini poin pembelajaran yang keempat ini yang benar-benar harus kita konsenkan. Salah satunya, bagaimana Rasulullah, beliau tidak meninggalkan tugasnya sebagai seorang pendidik untuk mentarbiyah, mengarahkan anak-anaknya ketaatan kepada Allah. Walaupun sudah berkeluarga, walaupun sudah memiliki anak, artinya punya cucu bagi Rasulullah SAW. Nah, poin yang berikutnya, para ayah dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dari ayat 133 surat Al-Baqarah ini kita bisa melihat bahwasanya pentingnya isi dan perihal isi wasiat dan perihal kegundahan Nabi Yakub alaihissalam. Apa? Sampai-sampai Nabi Yakub alaihissalam meminta waktu, beri aku waktu sebentar. Hanya untuk apa? Untuk bertanya kepada anak-anaknya, memastikan mereka, dan juga memberikan wasiat. Tentang apa? Tentang tauhid. Kalau kita, ya, diberikan jeda, diberikan waktu untuk menunda sebentar kematian, walaupun itu tidak bisa, ya. Tapi bagi orang-orang yang Allah berikan tanda-tanda, mungkin ketika sakit, di usia yang sudah senja, tanda-tanda kematian, maka bersegeralah. Ya. Untuk apa? Untuk menekankan seperti kegundahan Nabi Yakub ini. Pastikan anak-anak sepeninggal kita, mereka istiqomah dalam tauhidnya, dan juga memberikan wasiat-wasiat yang baik. Karena apa? Beberapa bulan yang lalu mungkin ada
pengalaman bagi saya pribadi, ayah ibu sekalian. Ada salah satu dari anggota keluarga besar kami yang mana kebetulan saya sendiri yang mendampingi dan juga anak-anak beliau, ini paman kami. Itu di akhir hayatnya ya, untuk melihat langsung anaknya saja Allah tidak berikan kesempatan. Bahkan hanya sebatas video call. Karena beliau sedang diuji ketika itu terpapar salah satu penyakit yang sedang mewabah saat ini, yakni COVID-19, Corona. Beliau dirawat di rumah sakit, kemudian ketika sebelum kondisinya menurun dan tidak sadarkan diri, ya, kami coba ingin video call supaya bisa memberikan semangat, motivasi supaya cepat pulih. Ya. Beliau hanya bisa menatap di video itu 2 orang anaknya dan 3 orang sama saya. Beliau hanya membuka matanya, kemudian menangis dan menutup sampai tidak sadarkan diri dan sampai meninggal. Belum sempat mengumpulkan anaknya, memastikan dengan bertanya kepada anak-anaknya hal yang sangat krusial tentang tauhid dan juga memberikan wasiat sepeninggal beliau. Anak-anaknya yang hadir ketika itu video call hanya bisa menangis. Begitu juga saya, karena begitu dekatnya ajal kematian yang mana belum diizinkan Allah untuk memberikan wasiat kepada anak-anak. Dan semoga itu menjadi pelajaran kita semuanya. Poin terakhir dari pembelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 133 ini, bagi kita semuanya, para ayah dan ibu, tidak kalah penting. Pentingnya seorang ayah dan ibu ketika sudah merasa tanda-tanda kematian itu akan hadir dan datang kepada kita, itu pentingnya memberikan wasiat. Wasiat apa? Wasiat kebaikan dan ketakwaan kepada anak-anak turunnya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah? Wasiat kebaikan dan ketakwaan itu di penghujung akhir hayat itu akan lebih membekas di diri anak-anak kita, bahkan itu bisa menjadi perhatian yang utama bagi mereka kelak setelah orang tuanya meninggal. Karena memang banyak di antara kita, salah satunya mungkin kita pernah mengalami di saudara-saudara kita yang sudah ditinggal oleh orang tuanya, oleh ayah dan ibunya. Ingat bahwasanya dulu ayahnya pernah pesan gini, bab apa? Bab warisan gini, bab dunianya gini. Tapi kadang lupa. Wasiat kebaikan dan ketakwaan itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam itu lupa. Mendahulukan wasiat tentang urusan duniawi. Boleh itu. Tapi yang utama dan paling pertama adalah wasiat, tauhid, dan ketakwaan. Dan semoga itu nanti menjadi hal yang menghujam di hati-hati mereka, yang ketika mereka sedang diuji, diganggu setan, mereka teringat pesan wasiat dari orang tuanya yang menjadikan mereka untuk istiqomah dan kembali ke jalan yang lurus. Demikian para ayah dan ibu sekalian rahmati Allah, apa yang bisa kami ketengahkan pada kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi tadzkirah bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan tugas sebagai orang tua, sebagai pendidik. Itu kita harus komitmen. Jangan sampai anak-anak turun kita ini kita anggap sebagai tanda kutip beban. Karena kalau anak di mata kita, di mata orang tua ataupun guru itu dianggap beban, beban itu tidak enak, ya. Jadi seolah-olah beban itu sumber masalah, ya.
Pokoknya anaknya gini, selalu satu arah. Anaknya yang bermasalah, anaknya yang lain dan sebagainya. Maka ini salah satu teguran buat kita semuanya untuk menjadi orang tua dan juga guru, pembimbing. Jangan sampai menganggap anak-anak di mata dan hati kita sebagai beban. Karena konotasi dari beban ini negatif. Jadi nanti kita terbawa suasana bahwasanya beban itu yang jelek-jelek. Jadi tidak maksimal dalam mendidik dan mentarbiyah. Wa iyadzubillah. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya dan semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.